Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, kelas 10 IPA 1 ya. Bersyukur pada Allah ya, kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran Bapak, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Harapan Bapak tentunya kita sehat selalu, Allah jaga kita semua. Tentunya kita ini lagi masih pandemi ya. Semoga kita sehat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik ya, untuk materi kita pada pagi hari ini materinya yang sangat penting banget ini. Karena apa? Karena di penghujung semester 1 ini kita akan belajar tentang tarikh ya, tarikh ya. Tarikh kita akan mempelajari bagaimana ya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, yaitu ya. Jadi setelahnya kalian itu nanti mempelajari materi ini, ya diharapkan kalian dapat dapat memahami ya, memahami substansi dakwah Nabi, strateginya seperti apa, dan pengaruh keberhasilan Nabi Muhammad, yaitu ya, itu penting sekali ya, karena lagi-lagi kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana memanggil ya, situasi ini memanggil kita semua untuk sama-sama memperbaiki strategi dakwah ya. Kalau kita dulu pernah punya pemahaman bahwa dulu itu ketika Nabi itu lahir zaman jahiliyah. Dulu itu zaman jahiliyah. Kenapa? Sebagaimana kita memahami ciri-ciri jahiliyah itu dibilang zaman kebodohan, karena dulu itu mereka menyembah berhala. Patung dari kayu disembah, patung dari batu disembah gitu ya. Bahkan yang lebih ngeri itu, saking bobrok-bobroknya akhlak mereka itu ya, ketika mereka itu istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan, itu sebuah aib, dan langsung itu menggali tanah, dikubur hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, namun demikian hal itu tidak bisa kita cuci tangan bersih. Artinya kita sekarang terhindar dari semua itu. Nah, gejala-gejalanya itu zaman sekarang juga sudah terdapat tanda-tanda jahiliyah tersebut. Nah, makanya kita di sini tadi Bapak sampaikan kenapa penting, karena kita akan bisa menelaah ya, sekiranya strategi ya, substansi dakwah kita ini sekarang ini seperti apa. Nah, kalau nanti kita belajar daripada Rasul, nah kita harus menelaah juga ini. Jangan-jangan substansi dan strategi dakwah kita itu sekarang ini ya, ini pun harus mengacu ke zaman Rasul ketika di Mekah gitu ya. Ini Rasul yang agung cukup luar biasa dalam jangka waktu 23 tahun ya. Mekah yang awalnya itu jahiliyah, yang awalnya itu tak beradab, jadi beradab ya, itu ya, yang sekarang sudah ada di zaman modern. Tadi Bapak sampaikan itu ciri-ciri jahiliyah itu sudah nampak juga seperti itu ya. Baik ya, Rasul yang agung selama 23 tahun itu membangun peradaban sampai dengan saat ini semua orang mengaguminya. Beliau tidak pernah luntur karismanya, kita tidak pernah merasa rugi mengikuti ajarannya ya. Bahkan penduduk Islam di dunia ini menempati peringkat kedua ya, setelah Nasrani gitu ya. Bahkan seorang kafir ya, seorang non muslim gitu ya, maksud saya Bapak itu, yaitu Michael Hart itu menempatkan 100 tokoh paling pengaruh di dunia itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad. Ini pengakuan jujur ya, pengakuan jujur dari seorang non muslim. Baik ya. Secara peta konsep, jadi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah itu ada 4 tahapan ya, yang kita akan pelajari. Kita pertama akan mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datang Islam. Yang kedua, nanti substansi dakwah Nabi itu seperti apa. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi juga seperti apa ya. Di ujung-ujungnya nanti kita akan bagaimana
ada keterkaitan tidak? Menelaah keterkaitan antara substansi, strategi dengan keberhasilan. Ya, ini yang pasti match, yang ada apa? Ada sebuah sistem, ada keterkaitan, yaitu ya. Nah, karena kalian juga sudah punya bahan ajarnya, buku paket sudah kalian miliki semua. Nah, makanya metode belajar kita pada kesempatan ini adalah kita akan diskusi ya. Nanti silahkan ya, dibuat 4 kelompok, dari semua siswa itu dibagi 4. Nanti bagi tugas ya, kelompok 1 kalian membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kelompok 2 itu mempelajari menelaah substansi dakwah Nabi Muhammad. Kelompok 3 menelaah strategi dakwah Nabi Muhammad ya. Dan kelompok 4 kalian untuk menelaah bagaimana keterkaitan antara substansi, strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Ya, di penghujungnya nanti kalian akan diberi kesempatan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang paling pokok lagi, kalian tidak berarti hanya memiliki dokumen materi kelompok kalian, diharapkan kalian itu memiliki dokumen materi dari setiap kelompok ya. Itu barangkali sebagai mukadimah kegiatan KBM kita pada kesempatan ini. Kita akan mulai dengan diskusi. Sebagai pengantar demikian dari Bapak ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.